Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nauran Rakila Hafizah dari kelas 1010 nomor absen 24. Di sini saya akan mempresentasikan materi kimia kelas 10 semester 2 yaitu pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global merupakan gejala peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Berdasarkan analisis data yang dihimpun oleh para ilmuwan di Institut Goddard NASA untuk studi luar angkasa, bumi telah mengalami peningkatan suhu global rata-rata lebih dari 1 derajat Celcius sejak 1880. Badan Meteorologi Dunia memprediksi kenaikan suhu udara hingga 1,5 derajat Celcius pada tahun 2024. Tapi kalian penasaran gak sih, kok bisa ya para ilmuwan mengatakan bahwa bumi kita telah terjadi pemanasan global? Emangnya ada buktinya? Jadi ternyata telah ditemukan bukti-bukti terjadi pemanasan global. Yang pertama itu ada peningkatan suhu permukaan air laut. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pengamat Kondisi Samudra dan Atmosfer Amerika NOAA, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat pada Agustus 2019. Permukaan laut mencapai suhu tertingginya sepanjang sejarah pada tahun 2019 dan suhu air meningkat 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun yang lalu. Dan hal ini sangat mempengaruhi ekosistem yang ada di laut. Lalu bukti yang kedua itu adalah menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya, Papua. Jadi pada tahun 1850, pegunungan Jayawijaya memiliki luasan 19,3 km persegi. Pada tahun 2018, luasan gletser tersebut hanya tersisa 0,5 km persegi. Peristiwa berkurangnya salju abadi dari pegunungan Jayawijaya ini menjadi salah satu gejala suhu global bahwa peningkatan benar-benar terjadi. Sebab gletser tropis sangat rentan atau sensitif terhadap perubahan suhu dan dapat mempengaruhi ekosistem air tawar. Ketiga adalah mencairnya es di kutub. Jadi es di kutub kan berwarna putih ya. Tapi ternyata yang ketiga mencairnya es di kutub. Es di kutub itu merupakan berwarna putih, dan putih adalah warna yang dapat memantulkan gelombang atau panas dengan baik, sehingga fungsi hamparan putih es tersebut adalah untuk memantulkan kembali panas berlebih menuju keluar angkasa agar suhu bumi terjaga. Hal tersebut juga menyebabkan kutub utara lebih dingin dibandingkan bagian bumi lainnya, sehingga hilangnya es di kutub dapat memperburuk kondisi peningkatan suhu permukaan bumi dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di kutub pastinya. Yang keempat adalah kenaikan permukaan air laut. Tadi kan kita ngebahas tentang es di kutub yang mencair. Nah, kalau esnya mencair berarti otomatis permukaan air laut juga mengalami peningkatan. Menurut data yang dirilis oleh NASA, kenaikan permukaan air laut secara global meningkat sebesar 97 mm dengan rata-rata peningkatannya adalah 3,3 mm per tahun. Dampak peningkatan ketinggian permukaan air laut ini akan sangat dirasakan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir laut. Bencana banjir rob dan kenaikan permukaan air laut lebih tinggi saat terjadi pasang dan akan sering terjadi karena bukti dari pemanasan global yang satu ini. Dan bukti yang terakhir alias yang kelima adalah El Nino dan La Nina alias cuaca ekstrim. Peristiwa El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa El Nino ini di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung berkurang. Sementara La Nina adalah peristiwa menurunnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa La Nina di wilayah Indonesia adalah curah hujan meningkat. Selanjutnya adalah kondisi netral. Kondisi netral merupakan bukan bagian dari El Nino maupun La Nina, tapi kondisi ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan air laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Fenomena El Nino dan La Nina ini berdampak pada makhluk hidup terutama pada daerah yang perubahan musim kemaraunya panjang dan dapat mengakibatkan intensitas kebakaran hutan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan banyak yang kekeringan karena kekurangan air.
Selanjutnya kita akan bahas peningkatan kadar CO2 alias karbon dioksida di atmosfer dibalik peningkatan suhu bumi. Jadi, kandungan CO2 di atmosfer adalah hasil aktivitas manusia yang sebagian besar berasal dari penggunaan bahan bakar dari fosil baik untuk kegiatan industri maupun berkendara. Bahan bakar digunakan melalui reaksi pembakaran dan gas CO2 hasil pembakarannya diemisikan ke atmosfer sekitar 57%, sedangkan sisanya masuk ke laut dan terserap oleh reaksi fotosintesis. Ingatlah bahwa hukum Lavoisier berlaku untuk keadaan ini. Jumlah atom karbon selalu sama baik dalam bentuk CO2 di udara maupun dalam bentuk senyawa lainnya di luar emisi CO2. Oleh karena itu, emisi CO2 di udara inilah yang harus dikurangi supaya pemanasan global tidak berkelanjutan. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Jadi, peristiwa terperangkapnya udara hangat di bumi dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Gas-gas penyebab efek rumah kaca itu seperti gas karbon dioksida, gas metana, CFC, ada juga nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan lainnya yang biasa disebut sebagai gas rumah kaca. Jadi, gas rumah kaca ini berada di atmosfer bumi, menyerap energi dari gelombang pada rentang panjang sekitar 5-50 mm. Molekul-molekul gas rumah kaca menyerap energi untuk dapat bervibrasi dan berotasi, dan sebagian besar energi lainnya dipancarkan lagi ke permukaan bumi. Akibatnya, gelombang inframerah tidak dapat dilepaskan menuju keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali menuju bumi, sehingga kebutuhan suhu rata-rata 15 derajat Celcius untuk permukaan bumi dari efek rumah kaca dapat terpenuhi. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca berfungsi untuk menjaga agar suhu antara siang dan malam tidak berbeda jauh dan menjaga suhu bumi tetap hangat. Jika pada atmosfer bumi kekurangan gas rumah kaca, suhu bumi akan menurun dan permukaan bumi akan ditutupi es. Tapi kalau gas rumah kaca terlalu banyak, malah dapat menyebabkan suhu panas di bumi. Nah, di sini ada anomali efek rumah kaca beserta gambar ya. Jadi, kalau kalian perhatiin, langkah 1 itu radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, beberapa di antaranya dipantulkan kembali keluar angkasa. Langkah 2, sisa energi matahari diserap oleh daratan dan lautan, lalu memanaskan bumi. Langkah 3, panas memancar dari bumi menuju ruang angkasa. Langkah 4, sebagian dari panas ini terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer, menjaga bumi tetap hangat untuk menopang kehidupan. Langkah 5, aktivitas manusia seperti membakar bahan bakar fosil, pertanian, dan pembukaan lahan meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Dan langkah terakhir alias langkah ke-6, gas rumah kaca ini menangkap panas ekstra dan menyebabkan suhu bumi naik atau sekarang disebut dengan pemanasan global. Nah, dari anomali tadi dapat disimpulkan juga bahwa yang membuat gas rumah kaca semakin banyak adalah dari aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan, seperti kegiatan terkait alih fungsi lahan, penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari, alias biasanya penggunaan AC yang dapat menyebabkan gas CFC, juga dengan melakukan aktivitas kendaraan bermotor alias tidak menggunakan transportasi umum dan memilih untuk menggunakan transportasi pribadi sehingga asap polusi kendaraan semakin banyak. Tapi walau begitu, pastinya ada solusi untuk menangani pemanasan global ini, yaitu pertama adalah penggunaan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Jadi teman-teman, sekarang ini kan sudah ada yang namanya transportasi ramah lingkungan. Nah, transportasi tersebut walaupun jumlahnya masih sedikit, tapi bisa dikembangkan dan dapat diproduksi juga didistribusikan secara luas kepada masyarakat, sehingga dapat mengurangi asap kendaraan yang dapat mengakibatkan gas rumah kaca semakin menumpuk. Yang kedua, gaya hidup yang berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, gaya hidup berkelanjutan itu seperti berjalan kaki, menghemat energi, juga menerapkan 3R. Sekian presentasi pemanasan global dari saya. Mohon maaf atas kekurangan materi dan kekurangan kata. Semoga informasinya berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.